Dihina habis-habisan dan dikira mau nyari sumbangan, mereka tidak tahu kalau aku bos di tempat mereka bekerja. Aku Jonathan, pagi itu aku ke kantor ayahku, tapi tiba-tiba aku dihadang oleh seorang satpam yang berbadan tinggi besar. Aku mengatakan ingin bertemu dengan Pak Rangga, tapi satpam tersebut langsung menyuruh aku pulang dan menghina aku dengan sebutan anak kampung berbau kambing. Aku bilang sudah membuat janji temu dengan Pak Rangga, tapi dia berkata, mana mungkin pria dengan baju jelek dan motor Supra batok getar bisa membuat janji temu dengan Pak Rangga. Pasti kamu mau nyari sumbangan kan? Sudah pulang saja sana. Karena tidak ingin terjadi keributan aku pun langsung pergi. Namun saat aku baru memutar motor terlihat sebuah mobil mewah berhenti dan seorang pria berpakaian rapi keluar dari sana. Pria tersebut terkejut melihat aku, dia ingin memanggil aku tuan muda tetapi aku langsung mengangkat tangan untuk mencegah Pak Rangga membeberkan siapa saya sebenarnya. Karena kalau Pak Rangga berbicara yang sebenarnya bisa dipastikan satpam itu akan kejang-kejang. Pak Rangga mengerti, ia langsung diam. Akan tetapi satpam itu langsung mengadu pada Pak Rangga bahwa aku ingin mencari sumbangan padahal sudah dia usir. Pak Rangga yang mendengar langsung naik pitam. Saat akan memarahi satpam itu aku langsung mencegahnya. Pak Rangga akhirnya menyerah, ia langsung mengajakku masuk sementara sang satpam menatapku layaknya musuh. Aku langsung masuk mengekori Pak Rangga, jelas terdengar suara sumbang yang menghina diriku, mereka berkata pengembala kambing miskin sepertiku tidak pantas berada di kantor tempat mereka bekerja. Tiba di ruangan, Pak Rangga juga protes dengan baju yang kukenakan. Dia bilang dengan aku berpakaian seperti itu semua orang akan meremehkanku. Namun aku tidak peduli, karena inilah salah satu alasanku menyamar agar bisa melihat seperti apa bawahanku dalam bekerja. Pak Rangga benar-benar membujuk agar aku kembali, sampai akhirnya aku putuskan untuk kembali ke kantor ini. Akan tetapi bukan sebagai CEO, tapi sebagai office boy. Pak Rangga yang mendengar keputusanku hanya bisa memijit pelipis. Dia tidak tahu bahwa aku sedang memainkan drama besar untuk membongkar sesuatu di kantor ini. Usai memeriksa beberapa berkas, aku putuskan untuk mengecek kantor dan tempat produksi. Sengaja aku berjalan sendiri agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi karyawan lain. Lelah berputar-putar, kuputuskan ke kamar mandi untuk mencuci muka, namun aku mendengar suara tawa wanita dan pria dalam kamar mandi. Aku berpikir ada yang tidak beres, kenapa ada wanita di dalam kamar mandi pria? Tidak akan kubiarkan ada orang berbuat tidak baik di kantorku. Dengan cepat aku menggedor-gedor pintu dan meminta mereka keluar. Saat pintu terbuka, aku sangat terkejut saat melihat siapa yang berada di sana. Bagaimana kisah selanjutnya? Baca kisahku di aplikasi KBM App. Judul, Pria Terhina Ternyata Kaya Raya. Penulis Yuni Kiyumira.